Selamat datang di channel kami. Kami hadir untuk Anda di Zona TV News Channel Portal Berita Zona Dinamikanews.com. Penasehat Lembaga Swadaya Masyarakat Gempar Peduli Rakyat Indonesia (LSM GPRI DPD Sumut Dr. Andus Hepon Manurung MBS melakukan sosialisasi program peduli anak-anak bangsa. Dalam sosialisasi ini dihadiri sejumlah kepala sekolah SD sekecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Sosialisasi ini digelar pada pandemi COVID-19 dengan tujuan agar siswa kelas 1 SD dapat mengenal huruf. DRS Hepon Manurung MBS menambahkan, momen anak masuk SD tentu menjadi salah satu kebahagiaan tersendiri untuk kedua orang tuanya. Apalagi momen ini menjadi masa peralihan untuk si anak dari sistem pendidikan di taman kanak-kanak TK menuju sekolah dasar SD. Lebih jauh Hepon mengatakan, anak sudah mulai diperkenalkan terhadap berbagai konsep dasar secara akademis, seperti angka, huruf hingga warna. Ketika anak sudah beranjak ke bangku SD, dirinya akan dituntun untuk semakin familiar terhadap konsep dasar tersebut. Karena, kata Hepon, di masa peralihan ini, anak-anak akan menjalani proses belajar atau metode berbeda dari sebelumnya. Bahkan anak akan dituntun untuk belajar melalui sebuah proyek, permainan hingga mengasah otak melalui buku-buku bergambar. Ingin mengetahui lebih dalam mengenai panduan mendidik untuk anak kelas 1 SD, semoga panduan dalam mendidik si anak yang sudah memasuki kelas 1 SD. Jadi yang kita pikirkan saat ini adalah bagaimana caranya supaya anak kelas 1 yang benar-benar harus memiliki perhatian khusus dari kita itu bisa teratasi dengan baik. Itu yang perlu. Baru yang kedua, Pak dan Ibu, ada satu hal yang mungkin kita tidak pikirkan secara matang. Dan saya juga bukan mengatakan bahwasannya Menteri Pendidikan juga bukan memikirkan secara matang, adalah bagaimana sebenarnya menghadapi anak kelas 1 dengan fasilitas yang ada. Kalau selama ini, ya mungkin pemerintah yang penting sudah ada buku tematik tentang diriku, tentang lingkunganku, tentang macam lain itu. Tetapi ada nggak satu pun di antara mereka memikirkan bagaimana supaya anak kelas 1 itu bisa memulai hidupnya dengan mengenal A secara baik, mengenal nggak ada bunyinya, Pak. Kalau orang mengatakan B itu nggak benar, tapi mengenal, tapi kalau digabungkan dia dengan A baru ba, itu baru bunyi dia. Jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya ini dulu yang harus benar-benar disampaikan kepada kelas 1 supaya masuk ke diriku, masuk ke tema diriku gitu. Jadi disinilah sebenarnya yang perlu Bapak dan Ibu. Kenapa sebenarnya pengalokasian dana BOS khusus untuk kelas 1 itu harus perlakuan khusus, harus perlakuan khusus. Dan inilah yang kami lihat selama ini. Makanya kami dari GPRI berupaya melihat secara dekat sebenarnya ada apa dengan kelas 1. Sebagai contoh Bapak dan Ibu, dan saya memang belum minta izin kepada kepala sekolahnya, ada salah satu sekolah SMP di Deli Serdang tahun 2019 masuklah ke sana kelas 7 sebanyak 13 orang belum lancar membaca Bapak dan Ibu. Terus datang kepala sekolahnya telepon saya, Pak Manurung, ada loh kasus saya di sini yang aneh. Anehnya di mana? Jadi begitu dibilang aneh, saya datang ke sana Bapak dan Ibu. Anehnya di mana Bapak? Saya bilang seperti itu.
ada 13 orang siswa saya, ini sudah kelas 7, belum bisa membaca. Waduh, jadi rencana Bapak gimana? Saya nggak tahu mau gimana, karena saya bukan guru kelas 1. Lantas Bapak dan Ibu, saya sampaikan ke beliau, ada satu hal yang perlu Bapak tanamkan dalam hati. Jangan sampai anak ini tidak naik kelas nanti ke kelas 8 karena tidak bisa membaca. Tetapi karena anak ini sudah berada di rumah Bapak atau di sekolah Bapak, apapun ceritanya ini sudah menjadi tanggung jawab Bapak karena Bapak sudah terima. Dan beliau bilang, gimana caranya Pak Manurung? Simpel saja, perlakukanlah dia lagi sebagai kelas 1. Jangan perlakukan dia sebagai kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, bahkan kelas 7. Tapi perlakukanlah dia sebagai kelas 1. Artinya, perkenalkan lagi dari awal, apa itu A? Apa itu? Nggak ada C. C itu ada kalau digabung dengan E, itu baru C. Jadi bagaimana caranya Bapak? Itulah dibilang kepala sekolah ini. Caranya gampang saja. Dan saya yakin semua kepala sekolah atau sekolah di Hamparan Perak sudah pernah memegang buku itu. Dan buku itu sudah dipakai tahun kemarin. Itulah namanya ACD. Ya, Bapak dan Ibu pasti sudah memakai buku itu. Dan kebetulan saya bawa juga di sini. Sudah kenal semua ini kan Bapak dan Ibu? Sudah kenal ya. Jadi buku ini langsung saya suruh kepada Pak Fajar, ya Pak Fajar Maulana, tolong siapkan buku ini 13 eksemplar, kita antar ke salah satu SMP di Deli Serdang, dan ini harus mereka pakai. Target kita 3 bulan harus bisa membaca dengan lancar. Bapak dan Ibu, puji Tuhan, hanya 2 bulan beliau menugaskan langsung guru agama yang lesnya masih sangat sedikit untuk membimbing anak tersebut. 2 bulan langsung jadi dan dikembalikan ke kelas masing-masing. Jadi apa yang menjadi hal yang pertama yang kita sampaikan kepada beliau dalam membaca Bapak dan Ibu, dalam membaca Bapak, hanya satu hal yang perlu ditekankan dulu. Yang pertama adalah jelaskan secara matang dan mantap apa itu namanya huruf hidup, ya, dan how to spell, bagaimana mengucapkan. Itu yang perlu. Baru yang kedua, yang mana itu huruf mati dan bagaimana cara mengucapkan. Contoh misalnya, kalau B itulah kalau misalnya udah digabung, tapi kalau misalnya langsung dia tunggal, dia takkan bunyi. Maka untuk huruf itu Bapak dan Ibu, itu adalah pertemuan bibir bawah dan bibir atas. Jadi kalau digabungkan dia dengan huruf hidup misalnya O, jadi bo. Nah, jadi Bapak dan Ibu, disitulah sebenarnya kenapa kami mau hadir di sini. Karena kami mau anak kelas 1 yang terjadi saat ini, yang diterima di tahun ajaran ini, adalah anak yang betul-betul harus memiliki perhatian khusus dari kita semua. Terutama dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang paling khusus lagi dari orang tua. Kalau guru saat ini tergantung kepada sekolah, pada kepala sekolah, apakah mereka mengunjungi siswa ke rumah, atau di sekolah dibuat secara simpel. Kalau kita buat secara daring, online, sudah sampai di mana kemampuan mereka? Padahal sebenarnya mengajar kelas 1 itu tergantung kepada bagaimana guru dalam pelafalan, itulah yang mereka tangkap. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, guru kelas 1 itulah yang sebenarnya menjadi pioner, yang benar-benar harus kita buat menjadi
branded daripada sekolah. Harus. Jadi buku ini Bapak dan Ibu, inilah merupakan rangkuman dari seorang guru kelas 1, mulai dari dia mengajar sampai pensiun, tidak pernah naik kelas. Selalu kelas 1 selama 43 tahun. Dan tahun 2019 kemarin, beliau sudah pergi meninggalkan kita. Dan buku ini mudah-mudahan dimanapun setelah ditulis oleh beliau, telah kita uji coba hampir 10 tahun. Dan setiap Masa peralihan dari TK menuju SD bagi anak-anak tentu tidak mudah karena perlu ada adaptasi. Helpon mengatakan, psikolog klinis anak menyarankan agar para orang tua bisa menerapkan durasi belajar secara bertahap. Tetapkan rutinitas belajar anak dengan durasi secara bertahap, misalnya dari 15 menit sehari, 30 menit hingga 45 menit. Pada